Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pasien kelima hari ini adalah speaker Polytron dengan tipe PAS 8C28. Ya, gejalanya kata orangnya suaranya kecil, namun saat ini gejalanya sudah mati ya akibat salah penanganannya. Ada yang dipanggil namun mungkin bukan tuser elektronik ya, namun tuser kayu atau mungkin yang lain-lainnya. Oke, kita lanjut saja langsung ke perbaikannya. Oke, kita sudah membuka mesin dari unit speakernya dan kita posisikan DC ya. Sehubungan tadi kita sudah mencolok speaker ini. Ya, tentunya jika strom masuk maka masih ada sisa strom di bagian elko. Oke, kita coba ukur di elko 400 voltnya. Ya, dan ternyata masih ada ya sisa 15 volt. Ya, berarti menandakan kabel listrik, kemudian saklar, kemudian dioda, kemudian fuse ya, itu bagus semua sampai ke 400 volt. Ya, dan kita coba ukur outputnya apakah short atau tidak. Ya, kita ukur outputnya, ada output dari SMPS cukup di elko ya, atau mungkin juga di transistor final. Ya, namun saya coba di sini di elko. Ya, kita posisikan kabel merah di negatif, kemudian kabel hitam di positif dengan posisi avometer skala dioda. Oke, kita coba lihat. Ya, ternyata tidak short ya, menunjukkan dioda ya, ternyata tidak short. Ya, kemudian yang kedua karena ini linear ya, maka positif negatif CT ya. Nah, kita lihat juga ternyata tidak short ya. Oke, tidak short. Oke, kita coba mengukur, langsung mencolok lagi stekernya ya, dan kita coba ukur output dari SMPS apakah hadir atau tidak ya. Jika tidak, bisa kita pastikan berada di rangkaian primer dan biasanya ya IC PWM ini. Oke, kita coba on kan dan kita ukur, pastinya 400 volt hadir ya. 400 volt hadir ya, 300 volt di situ di elko 400 voltnya, dan kita ukur outputnya ya, dan zero ya. Di sini tidak ada zero ya. Oke, berarti kerusakan di rangkaian primer ya. Dan kita coba ukur untuk memastikan apakah short transistor final-finalnya, tip-tipnya ya, dan saya bisa pastikan kayaknya tidak ada masalah ya. Kita langsung ukur saja ya. Di sini ada transistor final, langsung saja kita ukur, kita mencari shortnya atau tidak ya, langsung di kolektor ya, ternyata tidak. Kemudian di sini ya. Oke, dan ternyata juga tidak ya. Ya, berarti aman untuk transistor dan memang berada di rangkaian SMPS. Oke, kita akan mencari tahu apa saja yang rusak di rangkaian SMPS-nya. Ya, dan sepertinya ada yang terlupa ya, bahwa untuk dioda ini untuk linear CT-nya ya, dan SMPS ini memiliki juga satu daya untuk program dan lain sebagainya ya, senilai mungkin 12 volt ya. Dan kita coba ukur dioda. Di sini dia sudah menggunakan dioda SMD ya, dan kita coba saksikan apakah diodanya bagus atau tidak ya. Ya, ternyata short ya. Di sini short. Apakah rangkaiannya yang short atau diodanya, kita coba ukur saja. Dan jika Anda belum memiliki dioda SMD ini, bisa diganti ya, FR207 atau di atasnya. Oke. Ya, setelah mengukur dioda penyara di sini ternyata bagus ya, namun jika kita ukur pada elko-nya ya, dan saya sudah beberapa di sini mencabut dan tidak, ternyata bukan shortnya. Jika kita mengukur di sini pada elko dengan menggunakan ohmmeter, ada nilai 30 ohm ya. Dan setelah kita melacaknya ya, ternyata di sini ada 1 2 3 4 5 ya, ada 5
resistor ya, senilai 150 ohm. Di paralel ya berarti 150 dibagi 5 menjadi 30 ohm. Ya, dan resistor tersebut ya berada satu pada positif dan satu pada groundnya atau negatif. Ya, di sini berarti arus di situ tinggi, ya tinggi ampernya ya. Kemudian nilai voltnya itu maksimal biasanya ya 5 volt ya, tidak lebih ya. Jadi kadang 3,3, 1,8 ya, terkadang menggunakan resistor antara di paralel antara positif dan negatif. Itu fungsinya mungkin saja bisa sebagai zener ya. Oke, jadi kita masih tetap pada prediksi pertama ya, yaitu berada di rangkaian primer regulator. Ya, setelah melakukan sedikit pelacakannya dan untuk mengetahui PWM rusak atau tidak, itu ada dua cara. Yang pertama kita mengukur di VCC PWM, dan yang kedua juga kita bisa mengukur di fotokopler ya, di pin 3-4 fotokopler. Oke, kita posisikan dioda avometer ya, kemudian kita pasang kabel merah di ground ya, kabel merah di ground ya. Oke, groundnya oke, kita sudah dapatkan groundnya ya di sini ya, dan kita ukur di sini yaitu satu berfungsi sebagai groundnya. Ini adalah ground SMPS. Oke, kemudian di sini kita lihat ya juga short ya, berarti PWM mengalami short. Dan untuk VCC PWM melewati lilitan trafo SMPS kemudian masuk ke dioda. Kita coba lihat ya, untuk VCC nya aman ya, namun untuk yang masuk ke oktokopler kita nyatakan short. Oke, dan apakah oktokopler yang short atau PWM? Ya biasanya sih PWM ya. Dan insya Allah PWM untuk power supply pas ini menggunakan OB2269. Kita langsung lihat dan kita langsung ganti saja. Oke, setelah kita melakukan pergantian OB2269 ya, kita coba langsung membuktikan kembali ya dengan mengukur skala dioda. Ya, kita posisikan kabel merah ke negatif ya, dan kemudian kita coba ukur pin 34 ya. Ya, apakah masih short ya, dan ternyata tidak ya, posisinya posisi dioda ya 0,6, dan di sini adalah pin groundnya ya, kemudian pin 3-nya adalah dioda ya. Dan kita coba uji kembali ke posisi DC ya, dan kita coba colokkan apakah sudah berhasil ya, dan sepertinya sudah berhasil ya. Kita coba ukur tegangan ya, keluar ya 27 volt plus, kemudian untuk minnya juga 27 ya. Dan bagaimana dengan untuk yang program? Untuk programnya kita coba lihat berapa volt ya, 5 ya, dan tebakan saya benar ya, bahwa jika ada resistor yang di paralel antara positif dan negatif, maka tegangannya paling tinggi adalah 5 volt ya. Oke, dan kita nyatakan untuk hidupnya mesin pas ini ya, Polytron ini untuk hidupnya sudah, dan kita coba mengujinya di unitnya apakah suaranya kecil atau normal. Oke, setelah kita pasang mesin pada unitnya ya, dan kita putar volume ya, sepertinya memang ya kerusakannya, ini kerusakan awalnya sebelum digaruk hingga mati ya, sangat kecil suaranya ya. Dan ini untuk sebelahnya ya, kita coba pada speaker sebelah apakah suaranya memang kecil ya, kecil juga ya. Volume sudah 30 namun suaranya masih kecil. Oke, jadi kemungkinannya
berada pada tone control ya. Kita coba membuka dulu pin inputnya. Iya. Dan ada kayaknya seperti suara-suara hendak. Ya, berarti kerusakan hanya longgar ya. Hanya longgar, namun longgarnya ini kita belum tahu apakah di atas atau di bawah. Iya, oke, kita harus membuka ini. Ya, kita coba matikan dulu ya. Kita coba matikan dulu biar aman, enggak strum. Ini adalah input. Ya, kemudian input dari power kita coba baca yang ini ya. Ya, ini input yang ke power. Kita coba lepas dulu. Kemudian kita coba sentuh dengan menggunakan obeng atau sentuhan jari. Ya, jika suaranya besar, maka kerusakan berada pada tone control ya, equalizer atau volume, yang jelasnya tone control. Oke, kita coba hidupkan kembali dan kita coba sentuh pada bagian input. Oke, besar ya, besar, berarti mesin aman ya, dan kerusakan berada pada unit atasnya, unit bagian atas, soket-soketan atau mungkin longgar atau mungkin di volume atau mungkin apa saja. Yang jelasnya kita harus membuka panel atasnya. Oke, untuk membuka panel atas ya dilengkapi dengan 6 buah baut. Di sini 1, kemudian 2, kemudian kita membuka knot dari volume di sini 3, 4, kemudian kita membuka tutup dari display ya di sini 5, 6. Oke, ada 6 baut yang harus kita buka ya. Oke, setelah kita melakukan resoldering ya pada bagian panel atas ya, dan juga kalau perlu pada bagian-bagian bawah juga ya, kita double solderan ya. Namun di sini saya mencoba resoldering pada soket-soket yang terhubung antara power ampli dan tune control ya. Ya, dan hasilnya kita coba lihat ya pada volume 4, 6, 7 dan seterusnya. Oke, sudah terjadi pembesarannya. Oke, kita nyatakan speaker Bass Polytron dengan tipe 8C28 ya, kalau tak salah. Iya, kita nyatakan berhasil, dan jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.